Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya sudah berada dengan 3 orang tamu yang alhamdulillah Kepala P2HH Pak Andik Kasdika sudah berkenan hadir di antara kita. Assalamualaikum Pak Andik. Hadir juga Bu Nur Hayati, penyuluh kehutanan dari Cirebon. Assalamualaikum Bu Nur. Ya, dan satu orang lagi ini seorang penyuluh senior dari Cirebon, Pak Uha. Assalamualaikum Pak Uha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sebagaimana kita tahu bahwa hasil hutan ini akan sangat bermanfaat, juga memiliki nilai tambah ketika itu diolah menjadi berbagai olahan. Dan itu salah satu tupoksi dari P2HH, begitu ya Pak Andik? Iya, dan karena kita berbincang di antara penyuluh, kita ingin tahu Pak, sebetulnya tupoksi dari P2HH yang terkait dengan penyuluhan itu apa saja ya Pak ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 85 tahun 2017 ya, tentang pokok fungsi dan rincian tugas unit tenaga kerja cabang dinas kehutanan dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan dinas kehutanan Jawa Barat, salah satu aksi kita adalah untuk fasilitasi pelaku usaha bidang kehutanan. Dalam hal ini kita memberikan fasilitasi pelatihan kepada kelompok masyarakat, terutama ke KTH ya, kelompok tani hutan, kemudian lembaga masyarakat desa hutan dan kelompok masyarakat lainnya. Kemudian juga ada fungsi untuk kemitraan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta monitoring dan evaluasi. Artinya hubungan dengan penyuluh kehutanan, kita selalu berkoordinasi dan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada kelompok yang sudah kita berikan keterampilan, begitu Bu Lilis. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi sebetulnya sangat kuat keterkaitan antara penyuluh kehutanan dan sebaiknya memang tetap menjaga koordinasi dengan P2HH ya Pak ya. Dan di sini sudah hadir Bu Nur Hayati. Nah, Bu Nur Hayati dulu memang pernah bekerja di P2HH ya Bu, dan kemudian impasing ke penyuluh kehutanan. Sehingga beliau ini sangat intens, berbeda dengan yang lain. Ini kayaknya anak emasnya Pak Andik jadinya di antara penyuluh gitu ya. Nah, Bu Nur bisa diceritakan apa saja sih yang dilakukan Bu Nur setelah menjadi penyuluh kehutanan, tapi itu dalam kerangka kerja P2HH. Seperti apa Bu Nur? Ya. Baik, terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya ya yang sudah dilaksanakan ya, mungkin saya terlibat di kegiatan pelatihan-pelatihan. Kemudian di sana juga ada kegiatan gelar produk unggulan hasil hutan dan gelar teknologi pengolahan hasil hutan. Ya saya terlibat di sana. Kemudian di UPTD P2H itu kan ada tim khusus yang meliput kegiatan-kegiatan masyarakat ya, atau kelompok olahan hasil hutan. Hasil liputannya bisa dilihat di YouTube. Oh gitu. YouTube-nya apa Bu Nur? YouTube-nya apa namanya? UPTD P2HH. P2HH. Oh begitu. Ya, jadi tinggal ketik UPTD P2HH, videonya ada di sana ya? Iya, ada di situ. Yang sudah dilaksanakan diantaranya ada meliput tentang pengembangan lebah madu Tewel di pesantren Nurul Hadid, kemudian pengolahan jamur tiram di KTH Citra Unggul Sejahtera. Nah, di sana biasanya saya terlibat sebagai penulis naskah. Insya Allah mungkin kegiatan ini masih terus berlanjut, walaupun saya sudah tidak di P2HH. Nah, rencananya sih minggu ini tadinya mau meliput pengolahan bambu yang di Majalengka ya, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita harus jadwal ulang lagi. Nah, kemudian yang baru-baru ini dilaksanakan, mungkin kami menjadi mediator antara petani dengan UPTD P2HH, yaitu dalam pemanfaatan alat penyulingan yang ada di workshop UPTD P2HH, walaupun masih dalam perencanaan gitu, karena baru kemarin sih kami
memediasinya gitu, seperti itu. Begitupun mengenai pemasaran, Bu Lilis, pemasaran produk hasil hutan ini kami juga bisa bermitra dengan UPTD P2HH. Ya sebagai contoh mungkin pemasaran berbagai macam minyak atsiri ya. Oh begitu mungkin ya. Demikian, Jadi banyak sekali ternyata yang bisa dilakukan antara penyuluh dengan P2H. Nah Pak Uha, kan kalau selama ini kalau Bu Nur memang karena dari awal sudah di sana, jadi dengan mudah gitu mengakses P2HH. Kalau untuk Pak Uha sendiri selama ini untuk rekan-rekan di lapangan supaya hasil hutan ini betul-betul bisa bermanfaat, itu apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Uha dan teman-teman? Terima kasih. Memang di Cirebon kita sudah lama sebetulnya sejak di Badan Penyuluhan. Iya. Kita berkolaborasi dengan teman-teman pertanian, dengan teman-teman perikanan, dan setelah itu ada juga gabung lagi dengan ketahanan pangan. Jadi yang namanya olahan itu sudah lama. PHR kita sudah melangkah. Di antaranya Cirebon kita mengolah tentang tadi jamur tiram. Jamur tiram itu banyak dilakukan olahannya oleh KTH yang bidang penyuluh kehutanan di Cirebon. Selain jamur tiram juga kita sudah mencoba porang. Porang juga Pak ya? Ya, tahun 2000, sejak 2011 kita sudah melakukan pembinaan ke kelompok tani hutan tentang porang. Dan kita sudah bermitra juga dengan berbagai pihak lain termasuk CSR. Dari investment ada itu dulu pernah difasilitasi untuk membuat chip porang. Chip porang ya. Karena porang itu dijualnya dalam bentuk chip ya Pak ya? Kalau porang itu dijualnya dalam bentuk chip. Dalam bentuk big. Nah, kita akan mencoba untuk menjualnya dalam bentuk chip. Namun itu. Karena kapasitas produksinya waktu itu kita masih kaji berat, jadi berlanjut belum berlanjut. Nah sekarang setelah adanya PKH, kerjasama antara petani kehutanan yang berusaha tani di kehutanan, terutama jamur tiram, alhamdulillah Bu Lis. Sekarang kelompok tani yang bekerja sama dengan PH itu sudah bisa memasarkan produknya untuk ekspor juga. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Kita dipasarkan di Indomaret, di Alfamart juga banyak udah ekspor juga. Alhamdulillah. Dari olahan sampai usaha. Ini informasi penting buat teman-teman Pak, biar pada tahu teman-teman yang lain gitu Pak ya, bahwa ternyata bisa sejauh itu penyuluh ikut berkontribusi untuk kemajuan para petaninya begitu. Kita memang harus berinovasi dan harus berkreativitas. Kalau soal tanam menanam kan masyarakat sudah biasa. Betul Pak. Nah, sekarang arahnya harus ke perekonomian. Iya betul. Jadi kalau kita kehutanan ingin terus eksis dan dirasakan manfaat oleh masyarakat, kita mengharapnya harus ke ekonomi. Betul Bapak. Itulah yang harus kita angkat. Sebab dari jamur tiram saja itu bisa menciptakan lapangan usaha, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan itu memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat. Betul Bapak. Dan Pak Andik sekarang sudah bisa juga menyimak dari Bu Nur dan Pak Uha bahwa memang ternyata keterkaitan antara kelembagaan yang sama-sama mengembangkan pemberdayaan masyarakat itu sangat penting. Nah yang ingin saya tahu bukan hanya Bu Nur kan Pak yang boleh mengakses P2HH itu kan? Tentunya teman-teman penyuluh yang lain pengen dengar juga dari Bapak bahwa kita sebetulnya bisa mengakses P2HH, saling berkoordinasi dan kemudian bekerja sama. Barangkali bisa disampaikan kepada para penyuluh Bapak? Untuk P2HH sangat terbuka kita ya. Tidak hanya kelompok masyarakat, juga dengan para penyuluh kehutanan. Mungkin sedikit pesan saya untuk para penyuluh. Seperti ini mungkin ya, maju mundurnya pembangunan kehutanan di Jawa Barat khususnya sangat dipengaruhi oleh peran aktif dan kinerja para penyuluh kehutanan. Untuk itu tetap semangat pada para penyuluh kehutanan dalam mengemban tugas yang sangat mulia ini. Tentunya dengan terus bekerja, usaha dan berdoa memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat. Mudah-mudahan peran serta dari para penyuluh kehutanan dapat mendorong terciptanya Dinas Kehutanan juara. Dan Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi tentunya.
Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga harapan Pak Ndik ini betul-betul nantinya akan terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat terutama. Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah sesi pembicaraan kita. Terima kasih atas kehadirannya. Dan boleh lambai tangan buat teman-teman penyuluh di seluruh Jawa Barat. Kita akan closing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang-bincang kita bersama Kepala P2HH, juga rekan-rekan penyuluh dari Cirebon. Semoga ini menginspirasi kita semua dan mendekatkan kita dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Lisa Mayati yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.